Goitnya pencet ya. Halo, shalom. Shalom. Jumpa lagi kita di Veras Cawan Ministry, dan biarlah kita mau dengar kesaksian demi kesaksian ya. Hari ini juga kesaksian yang luar biasa, di mana pertolongan Tuhan terjadi atas umatnya, atas anaknya, yang sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita mau dengar kesaksian yang dahsyat ya, kalau saya bilang dahsyat sekali, karena hipnotis juga, kuasa kegelapan semua tidak terlihat di dimensi roh, alam roh ya. Saya puji nama Tuhan. Biar kita mau dengar, sebelum kita dengar kita mau berdoa dulu kepada Tuhan Yesus biar diurapi, dan juga banyak orang yang boleh masuk ke dalam sini di VSM bertanya jawab. Ada yang minta tanya jawab tuh, Bu. Ada 2 orang yang minta tanya jawab, katanya boleh, saya bilang gitu ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus yang manis, terima kasih. Kau tetap berada dengan kami Tuhan, karena kami perlu Engkau, dunia perlu Engkau. Dan biarlah kalau kami ada di room ini, di Zoom ini Tuhan, kami mau dengar bagaimana perbuatan tangan-Mu yang ajaib itu, menolong kami semuanya Tuhan. Orang demi orang, anak demi anak-Mu, umat-Mu Tuhan, yang boleh percaya Yesus adalah Tuhan. Dan terjadilah pertolongan-pertolongan, dan kami saksikan, waktu kami tinggikan Engkau, kami saksikan Engkau, maka banyak jiwa berdatangan menyembah kepada Engkau. Terima kasih. Pakailah untuk narasumber Ibu Lu Suryani Tuhan, biar boleh sungguh-sungguh dipakai Tuhan, sedetail-detailnya, sesingkat-singkatnya. Kalau ada yang bertanya entar boleh dijawab oleh karena Engkau mengurapi Ibu Suryani dan kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan kami percaya tidak ada di tempat kami ini Tuhan, karena tidak boleh diganggu, karena ada kuasa yang dahsyat yang menolong Ibu Lu Suryani. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Halo Ibu, selamat malam. Malam. Apa kabar nih di sana di Sukabumi? Apa banjir, apa hujan, apa nih? Kalau hujannya deras, kadang-kadang jalanan jadi banjir. Oh, banjir Sukabumi ya? Iya. Iya. Tapi tempat aku enggak. Oh, enggak. Heeh. Saya dari kecil memang tinggal di Sukabumi. Iya. Kota orang tua saya begitu loh ya. Jadi bersyukurlah. Kalau masih dingin nggak Bu? Udah nggak dingin sekarang ya? Kalau lagi panas Bu. Tapi udah jam 12 malam mulai dingin. Mulai dingin deh ya. Ya. Bersyukurlah apa yang ada ya, kita terima semuanya ya. Biarlah sering, kita mau dengar. Sering juga ada kabut Bu. Oh, pagi-pagi tuh kabut. Oh, kabut. Iya. Tebal gitu. Oh ya. Ya. Kita mau dengar ya bagaimana Ibu kena hipnotis, dihipnotis tapi tidak kena. Biarlah kita mau mulia-muliakan dia, Tuhan Yesus yang dahsyat itu ya. Mari sampaikan Bu. Bentar ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Ada yang 2 orang minta bertanya, katanya boleh, saya bilang gitu. Sampaikan Ibu. Ya. Shalom. Shalom. Saya Ibu Lu Suryani, asal dari Bali. Terus saya nikah sama orang dari Jakarta. Nah, di Jakarta udah puluhan tahun di sana. Karena banjir saya pindah ke Sukabumi. Waktu saya di Jakarta buka salon kan dari sebelum nikah Bu. Sesudah nikah punya anak 1. Nah, terus tahun 89
ada klien itu, tamu yang datang sama saya. Nah, dia datang orangnya pakai pakaian keren dah gitu, kayak orang kantor, pakai dasi. Dan terus bawa supirnya di mobil. Datang dia lihat-lihat begitu. Terus aku tanya, Bapak mau potong rambut apa mau krembat? Aku bilang gitu. Terus dia bilang, saya nggak mau potong rambut, saya mau krembat. Ya oke, saya layani. Saya semua kerja sendiri, nggak ada asisten gitu loh. Jadi saya yang keramasin gitu. Waktu saya keramasin dia ngobrol. Sudah lama Bu buka di sini katanya. Saya sudah lama. Terus sering tutup nggak pernah tutup gitu loh. Kecuali kalau saya pergi ke gereja, saya bilang gitu. Nah, udah biasalah ngobrol gitu. Itu yang hari pertama datang. Nah, udah terus datang yang hari kedua, si Bapak itu datangnya juga dia harinya nggak ditetapkan, Bu. Seenak dia gitu loh. Jadi kita juga nggak tahu kan kapan dia datang atau enggak gitu kan, nggak tahu. Nah, waktu datang hari kedua, dia langsung pergi ke kamar mandi. Aku mau ke kamar mandi dong katanya. Ya, maksudnya kamar kecil gitu lah. Terus aku tunjukin tuh situ. Pas pembantuku ada 2. Nah, udah selesai dia. Mari Pak, saya keramasin. Dia mulai ngomong yang kagak-kagak lah gitu. Terus dia bilang, enak katanya. Kalau dikeramasin sama ibu, terasa ser, dia bilang gitu. Jadi saya kan waktu belajar rambut juga ada teorinya, Bu. Kalau menghadapi yang anggap pasien dah, kalau menghadapi pasien begini, dia ngomongnya jurus-jurus ke yang miring-miring gitu, kita bawa ke yang positif gitu loh. Nah, jadi saya bilang enggak ya, Mbak. Maksudnya biasa aja lah, aku bilang gitu. Nah, udah gitu dia bisa ngomong ini, Bu, bahasa Hokkien bisa, bahasa Kuoi bisa, terus bahasa Kek juga bisa. Waduh. Nah, saya ini orang China, kan nggak paham bahasa-bahasa gitu, hanya bisa sedikit-sedikit gitu loh. Nah, terus aku bilang, kamu tuh orang apa sih? Aku bilang gitu. Tapi tampangnya kulitnya sawo matang gitu loh, Bu. Pribumi, seperti pribumi ya. Seperti pribumi. Pribumi, iya. Oh. Terus dia ngomong, saya banyak punya kenalan orang-orang salon, katanya gitu. Jadi suka ngobrol, bisa bahasanya ya dikit-dikit, dia bilang gitu. Terus ternyata saya selidik-selidiki, kalau gitu Bapak orang Palembang ya? Iya, gitu. Jadi Palembang kan pribumi pinter-pinter ya Bu bahasa begitu. Udah gitu terus hari ketiga dia datang, kita layanin biasa lagi gitu kan. Udah gitu terus dia ngomong, kamu, dia pergi ke kamar mandi juga Bu. Sebelumnya saya bilang sama pembantu saya, kalau Bapak itu habis dari kamar mandi, siram yang banyak, aku bilang gitu. Kenapa Bu? Pokoknya siram yang banyak. Takutnya bawa apa-apa, aku bilang gitu. Saya juga ada curiga juga gitu kan. Tapi Tuhan tuh baik, selalu melindungi pada saya. Walaupun saya hanya gerejanya seminggu sekali dulu Bu, belum pelayanan, belum banyak berdoa, hanya berdoanya makan, terus apa lagi, tidur, bangun tidur gitu aja, nggak ada khusus berdoa buat Tuhan gitu loh. Nah, udah gitu terus dia bilang, suamimu baik nggak katanya? Apa kasar sama kamu? Nah, saya bilang, walaupun suami kadang namanya rumah tangga kadang juga cekcok gitu ya, saya nggak ceritakan Bu, saya bilang baik, aku bilang gitu. Dia sayang saya. Nah, dia tahulah pokoknya punya anak berapa dia udah tahu tuh Bapak itu. Udah gitu tadi kerembat-kerembat gitu, ya pipis. Lalu ke kamar mandi Bu. Nah,
puji Tuhan. Hari ketiga nggak ada apa-apa, cuma pulangnya dia ngomong, Bu. 2-3 kali kamu tidak kena, katanya gitu. Nah, sudah pulang dia gitu, saya mikir, Bu, kenapa nih orang ya, mau kena apa gitu. Tapi saya selalu tidur, Tuhan, Engkau bungkus saya dengan darah Yesus, lindungi dimanapun berada, saya bilang gitu. Udah kalau doa gitu ya. Nah, udah tuh hari keempat, dia datang, Bu. Nah, saya nggak tahu bahwa dia bawa ilmu. Langsung dia jumpa saya, dia ngomong, Bu, kamu make up dong, katanya. Dulu saya kan masih muda, kagak pernah make up gitu, apa adanya gitu kan. Terus saya bilang, kenapa suruh saya make up? Kan saya pengen lihat bagaimana gitu, maksudnya cantik kah, apa gimana gitu. Saya ngikut, Bu. Saya pergi ke kamar saya lantai 2. Nah, saya dandan dulu, dia nungguin. Udah selesai dandan, dia liatin. Cakep kamu, cantik, kata dia bilang gitu. Udah terus biasa habis keramas, terus saya mau kerembat gitu kan, Bu. Nah, udah gitu terus dia ngomong, ngomong-ngomong nih, itu dong lihat saya dong, katanya, pandang saya di cermin, katanya. Tapi sebelum saya pandang dia, di hati ada yang ngomong, kamu hati-hati. Nah, saya tahu itu Roh Kudus ngomong kan. Amin, nah, amin. Langsung saya berdoa. Walaupun saya ngerjain rambutnya, saya berdoa di hati, mata tidak merem. Saya bilang, Tuhan, Engkau pimpin saya dalam nama Yesus. Saya langsung lihat di kaca, Bu. Melihat dia. Dia bilang apa? Aduh. Nah, terus saya bilang, kenapa aduh? Jangan lihat saya, katanya. Loh, tadi yang nyuruh lihat kan Bapak, aku bilang gitu. Terus dia bilang, di situ di kepala ada lingkaran api, dia bilang gitu. Wow. Jadi saya ingat waktu sekolah minggu kalau lihat lukisan Tuhan Yesus kan ada lingkaran, ada sinar api gitu. Yeah. Nah, apakah benar kepala saya ada lingkaran api? Saya lihat lagi di cermin. Saya sambil mandang dia gitu, Bu. Dia bilang, ampun, katanya. Nah, udah gitu terus saya lihat mata dia, Bu, yang satu kanan merah sekali. Pokoknya serem dan merah gitu. Waktu dia mau pulang, dia ngomong, nanti saya nggak pernah datang lagi. Saya mau ke Surabaya. Kalau saya kirim surat, balas ya. Terus saya jawab, Surabaya, Jakarta kan dekat. Ngapain surat-suratan? Aku bilang gitu. Jadi kita biar menolak, nggak boleh kasar gitu loh. Jadi ngomong dengan baik-baik. Nah, sejak itu, dia nggak pernah datang lagi, Bu. Waktu pulang, dia ngomong, kamu menang. Wow. Aku bilang, haleluya, makasih Tuhan. Jadi Tuhan meluputkan saya dari hipnotis. Nah, terus waktu itu saya nggak bersaksi sama suami. Nggak ngasih tahu, Bu. Gitu. Tapi Tuhan tuh baik loh. Waktu ibadah malam kesaksian dan sabda, di GPIA Perniagaan, ada hamba Tuhan yang nggak saya kenal, dia khotbah mengenai zombie-zombie gitu loh, kuasa-kuasa kegelapan. Terus dia bilang, kalau dia betul-betul ketemu sama anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, luput dari hipnotis, terus matanya merah, katanya gitu, Bu. Jadi kok mengingatkan saya, langsung saya toel-toel suami, tuh sama dengan kejadian saya di salon, saya bilang gitu. Nah, sejak itu suami saya tuh bersaksi sama hamba Tuhan, sama Pak almarhum Budi Samuel itu. Saya juga belum pernah bersaksi mengenai itu, begitu loh, Bu. Tapi Tuhan luar biasa loh. Nah, sejak saya ditolong itu, jadi saya mulai mendekat lagi sama Tuhan, banyak berdoa, banyak doa puasa, dan juga mengikuti pelayanan paduan suara di GPA. Itu, Bu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu tadi Ibu bilang hari pertama, hari kedua, hari ketiga dia berkerimbat. Tiap hari datang begitu? Bukan, datangnya kadang 2 minggu sekali. Ya. Nah, kadang seminggu sekali gitu loh. Cuma dia nggak ngasih tahu kapan. Karena dia tahu bahwa saya itu selalu ada di rumah.
gitu. Sampai saya cerita sama suami juga, suami saya bilang gini, Bu, udah kapan datang, gua tungguin katanya. Jadi saya bilang nggak usah ditungguin, Pak. Walaupun dia suka sama aku, kalau aku nggak ngelayanin nggak terjadi, aku bilang gitu. Apalagi mata Tuhan melihat, aku bilang gitu. Ya. Terus kadang-kadang Bu kalau dia datang kan dibikinin minuman. Saya kasih minuman, maksudnya suruh minum Pak gitu kan. Terus dia bilang apa? Layanin dong. Layanin gimana? Ya kamu ambil cuapin ke aku katanya gitu. Aduh, Hah? aduh. Buset, aku bilang gitu. Kamu kan bukan suami aku bilang gitu. Kalau suamiku baru aku layanin, aku bilang gitu, Bu. Iya. Terserah mau minum kek, mau enggak kek. Pokoknya aku kasih minuman, aku bilang gitu. Jelas-jelas ya, itu memang ada niat yang tidak baik ya. Iya. Itu jelas sekali gitu loh. Memang hipnotis itu kadangkala kita juga tidak sadar. Tapi karena udah tren, udah in, ya, jadi kita tahu. Terus dia pernah ngomong juga, Bu, di tempat orang lain, 2-3 kali kalau kena, terus diajak pergi gitu loh, Bu. Makanya dia bilang, kok kamu udah 2-3 kali sampai 4 kali nggak kena katanya. Ada apa itu katanya gitu. Tapi saya tahu itu pertolongan Tuhan ya. Tuhan Yesus tolong. Maka dia bilang, kamu menang katanya gitu. Wow. Nggak bisa terlupakan tuh ya, pertolongan Tuhan ya. Iya. Itu tahun 89. Nggak lama sih. 90, jadi berapa? 30 tahun ya lebih ya. Memang pernah sih ada, saya punya ini juga, apa namanya, tetangga. Saya lagi di depan gitu loh. Langsung dia cepet gitu lari. Mau kemana? Sih cepet-cepet amat gitu ya. Ya, kata gitu. Dan naik deh tuh. Lalu ada 2 orang ikutin dia. Saya nggak curiga juga, udah aja kita masuk ya, ditanya nggak jawab gitu loh. Akhirnya apa? Sebentar lagi kita geger, semua orang tahu. 50 juta. Dia pulang, dia ambil, ATM ditarik. Lalu emas-emasan semuanya dikasih semuanya. Kelihatan masih ada 2 gitu loh, ada 2 orang ikutin dia gitu loh. Jadi luar biasa sekali ya kalau sampai pertolongan Tuhan tuh tidak apa-apa ya. Iya, kalau harta itu ya udah nanti bisa dicari ya, tapi kita kalah secara rohani. Tapi Ibu benar-benar tidak ada apa-apa sama sekali ya. Kalau terjadi itu bagaimana tuh? Bisa ketarik tuh sama cowok itu, si bapak bagaimana tuh? Nah, kita pikir oh Ibu nih gatel dah, ganjen gitu. Padahal ini bukan ya Bu ya. Jadi kita lihat bagaimana pertolongan Tuhan yang luar biasa, yang dahsyat itu, bahwa bukan saja kuasa kegelapan. Kalau hipnotis tuh bukannya kuasa kegelapan sebenarnya, ya. Jadi kita bisa dibantu sama Tuhan, ditolong karena apa? Dia di dalam kita gitu loh. Kita di dalam Dia ya kan. Jadi itu terluput semuanya. Satu lagi ada panitia yang sering undang saya dari Pekalongan, itu tahun 20 tahun yang lalu lah ya. Sering tuh undang gitu. Tiba-tiba ada di depan pintu rumah saya. Pagi-pagi belum dibuka ya. Langsung tuh, wah, gitu. Kenapa nih, ada siapa nih orang? Nggak tanya, ibu itu dari Pekalongan. Halo Pekalongan, Ibu Yuyin. Nah akhirnya ibu itu udah masuk ke ruangan rumah saya. Dia guling-guling yang nangis kayak anak kecil gitu loh. Kenapa? Mengklaim sama suami? Enggak, katanya. Kenapa? Saya katanya sampai 750 juta. Habis tuh. Bayangin ya, bisa bertahan lama itu. Dia ketemu orang di Pasar Puri, disoel katanya badannya. Gini, dia langsung lihat begini, oh kamu baru kehilangan suami ya? Suami meninggal ya? Loh, kok tahu? Katanya gitu loh. Ya, lalu setelah itu, kalau mau anak cucu kamu tidak meninggal, sekarang kamu bawa semuanya, harta semuanya, emas, berlian, uang, nanti saya doain, nggak meninggal. Sesuatu yang mustahil ya, kita bisa terlupa begitu loh, disirep begitu ya. Jadi akhirnya saya nggak tinggal di sini, saya lagi tinggal sama anak saya di Pekalongan. Ya pulang dulu ke Pekalongan. Tahu apa dikasih? Plastik
plastik nih, semua nanti uangnya, emasnya semua taruh di sini katanya. Dia simpen tuh. Dia bawa pulang dulu naik kereta api, balik lagi, baru ketemu lagi. Berapa lama itu? Berapa hari itu bisa bertahan? Akhirnya apa? Dia ada di restoran, orang restoran bilang katanya, diselidikin kan. Dia lihat katanya, ini orang aneh katanya. Lalu di kolong meja itu ada satu plastik yang sama, hitam juga begitu, gedenya sama, ditukar sama temannya begitu di kolong. Ditukar, akhirnya apa? Isinya apa isinya? Isinya tuh batu bata, ceruk, salib, dan satu botol aqua. Udah selesai. Gitu loh. 750 juta itu, aduh, puluhan tahun yang lalu ya. Bagaimana kalau di dalam Tuhan tuh nggak sungguh-sungguh, anak Tuhan. Tapi bisa seperti itu gitu loh. Shock habis dia, benar-benar shock. Itu trailer lama sekali. Dan di sana kita lihat kita perlu tidak main-main lagi. Apalagi masa musim pandemi ini sudah banyak bergelora banyak semuanya ya. Angin, puting beliung, banjir semua yang aneh-aneh lah ya. Salju semuanya. Nah, kita udah tahu bahwa kita hidup di zaman akhir ya. Sampai ke akhir zaman nanti akhirnya. Bersyukurlah Ibu kalau sampai tidak kena orang hipnotis ya. Dan kita percaya, kita mau ambil firman Tuhan satu ya. Lukas 4 ayat 5 dan 6. Semua kerajaan dunia, segala kuasa itu, serta kemuliaannya telah diserahkannya kepadaku. Setan, itu untuk setan. Setan yang berkata ya, iblis ya. Jadi semua kerajaan dunia, segala kuasa, serta kemuliaannya telah diserahkan kepada setan. Jadi kita nggak mau bilang itu hipnotis lah, apalah ya. Pokoknya semua ini di dunia itu bisa dikalahkan hanya karena nama Yesus gitu. Karena ini dikuasai sementara ini oleh setan. Jadi puji nama Tuhan Yesus, kalau Ibu berhasil, itu bukan suatu kebetulan. Berkali-kali, berulang-ulang, sampai dia bilang 4 kali, lalu bilang menang gitu ya. Aduh, itu benar-benar mesti sujud kepada Tuhan Yesus bahwa thank you Tuhan, bahwa Engkau hidup dahsyat gitu loh. Ya. Jadi kita lihat di sini, kalau ada juga saya dengar lagi ada orang hipnotis, oma-oma gitu loh. Dia bawa gerolongan ke supermarket, lalu ditepok gitu. Itu orang yang nepok itu, yang hipnotis itu diambilin semuanya. Ambilin, langsung dia suruh ke ATM. Dia ke ATM. Diambil semuanya. Dianterin lagi, di mana tinggal di sini katanya gitu loh. Dianterin. Tapi semuanya lenyap semuanya begitu loh. Saya bilang, wah itu ada di GPIA loh Bu. Saya dengar seorang ibu di GPIA itu waktu tahun berapa saya lupa itu. Yang dia bersaksi gitu loh. Habis semuanya. Jadi biarlah kita boleh sadar, jangan lengah, terus berdoa ya kan. Kita akan lihat bagaimana kuasa kegelapan melalui berbagai cara semuanya dia akan uji kita di sana. Bukan uji, itu dicoba begitu ya. Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus kalau tempat tidak. Kalau bukan Tuhan Yesus tolong saya, mungkin saya ngikut kali. Iya, pastilah. Kan suruh lihat matanya kan. Kita kan nggak tahu bahwa matanya itu ada ilmu. Ada. Ya, karena dia suruh pandang gitu ya. Bersyukur ya. Iya. Jadi kalau ada yang. Makanya kan dia bilang 2, 3 kalau nggak kena. Maksudnya 2, 3 kalau kena diajak pergi sama dia Bu. Diajak pergi gitu loh. Untung saya ya karena Tuhan tolong. Tuhan sudah bungkus dengan darah Yesus. Gitu. Iya. Mungkin tadi yang minta sama saya, ada yang mau bertanya langsung kepada narasumber, kepada Ibu Lutriani. Silakan. Ada 2 orang Bu yang mau tanya ya Bu ya. Kalau tidak kita tutup. Ada yang mau bertanya Ibu? Bu Hetty? Ada Bu. Boleh, silakan. Sebelumnya terima kasih untuk waktu yang diberikan.
Selamat malam, salam Malam. damai sejahtera Ibu Vera, ketemu lagi. Ya, ketemu lagi. Ibu Nilu, saya BN. Tadi saya dengar Ibu Nilu sepintas bilang padahal saya belum istilahnya belum rohani banget, cuman ke gereja saja seminggu sekali kayak gitu ya kalau nggak salah. Tapi begitu saja tidak kena hipnotis ya Bu. Sedangkan banyak juga di luaran sana saya sering dengar, maaf rumah saya di pinggir jalan. Di luaran sana saya sering dengar juga banyak orang Kristen bahkan yang udah sering melayani kok bisa kena hipnotis. Nah itu bagaimana ya Ibu? Apa saat itu Ibu walaupun ke gerejanya cuma seminggu sekali tapi tetap di dalam hadirat Tuhan atau tetap menjaga kekudusan setiap hari atau bagaimana Bu? Silakan Ibu. Oke. Saya yang jawab ya. Ya silakan Ibu. Karena Tuhan Yesus sayang saya. Saya Kristen dari kecil. Dari kecil balita deh. Ikut Bapak Mama sekolah minggu di Bali ya Singaraja. Terus waktu remaja kaum muda saya rajin ke gereja juga. Cuma sudah rumah tangga hanya seminggu sekali ke gerejanya, belum ikut pelayanan gitu. Sibuk Mama buka salon. Jadi Tuhan selalu melindungi. Terus juga dengan suara hati tuh kayak suara Roh Kudus tuh saya peka gitu loh. Jadi Tuhan tolong lindungi. Oh, karena Tuhan sayang Ibu ya, makanya nggak kena. Berarti kalau yang teman-teman yang lain mungkin yang kena itu walaupun Tuhan nggak sayang dong. Gimana sayang tuh Bu juga Vera? Sih. Ya. Peka akan suara Tuhan ya. Memang tingkat rohani kita tidak ada yang tahu ya, kedekatan kita kepada Tuhan juga tidak ada yang tahu, hanya Tuhan dengan kita ya. Saya rasa semua ya seperti tadi Bapak katakan, semua jadi sayang Tuhan gitu kan. Nah tapi bagaimana tuh setiap harinya kita bergumul dengan Tuhan, makan firman, lakukan firman. Kemungkinan dari situ kalau saya rasa ya. Begitu. Karena semua jadi sayang, bener-bener Bapak nih bilang semua jadi sayang, kenapa kena gitu loh. Nah itu juga yang kena Oma, lalu ada orang Pekalongan, panitia untuk mengundang KKR. Sebenarnya udah harus tinggi ya rohaninya, tapi kok bisa kena gitu. Nah kita tidak tahu juga kenapa orang Kristen itu kan KTP-nya kadang-kala tidak mengikut Kristus ya. Apa yang diajarkan tidak dilakukan. Kayaknya mungkin kayak begitu tuh Pak tuh. Iya. Mungkin ya. Tadi kan Ibu Nilu bilang Kristen dari kecil, mungkin dari orang tua. Tapi apa mungkin juga karena Ibu pernah secara pribadi mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kali ya. Jadi memang Ibu Nilu benar-benar di hatinya sudah punya Roh Kudus gitu kali ya. Iya. Jadi bukan cuma KTP-nya doang, mungkin gitu ya Bu. Makanya nggak mempan kena sihir. Saya dengar dari kesaksiannya tadi tutup dengan darah Yesus, mungkin itu tuh. Ya, tanpa disadari bahwa itu tercetus keluar begitu. Ya mungkin Bu Vera saya bisa menanggapi dengan apa yang dikatakan Bapak. Ya ini juga ya saya kira di ayat Alkitab sudah Tuhan sudah pernah menyatakan bahwa manusia hanya melihat penampakan yang ada di matanya, tapi hati-hati Tuhan melihat hati kita. Amin. Jadi soal iman itu yang tahu itu adalah kita sendiri dan Tuhan. Karena apakah iman kita itu benar-benar sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita, sepenuh akal budi kita, itu yang tahu diri kita dengan Tuhan. Jadi kelihatannya banyak orang Kristen, yaitu yang saya katakan Kristen KTP ya, rajin ke gereja, pelayanan luar biasa. Tapi itu hanya
hanya perbuatan atau mungkin hanya bibirnya saja, tapi imannya tidak sampai ke hati, tingkat kepercayaannya kepada Tuhan itu tidak sampai ke hati jiwa. Nah, itulah perbedaan. Makanya ada yang istilahnya baptis air, tapi kalau orang yang sudah dibaptis air kemudian dia belum percaya, dia akan diurapi Roh Kudus dan Roh Kudus akan hadir di dalam dirinya. Itu tentunya kalau kita sepenuh hati mempercayai bergantung kepada Tuhan kehidupan kita. Jadi itu Pak. Jadi Tuhan itu melihat hati kita. Kalau manusia kadang-kadang melihat kenampakan orang ya. Jadi bahkan pendeta pun juga dia rajin berdoa, rajin baca Alkitab. Apakah dia benar percaya Yesus itu sampai ke hatinya? Nah itu yang tahu hanya dia sendiri dan Tuhan. Ya itu saya. Amin. Betul. Amin. Iya, terima kasih Pak Bambang. Kalau boleh tahu Ibu, waktu dulu itu atau sifatnya dulu periang ya Bu ya? Karena saya pernah dengar juga hamba Tuhan terkenal bilang orang Kristen itu yang nggak bisa disihir, disantet adalah orang yang gembira terus katanya. Ayatnya hati yang gembira adalah obat katanya. Benar nggak Bu? Ibu periang ya, nggak suka bersungut-sungut ya zaman dulu. Iya. Benar ya Bu? Betul. Oh. Tuhan kasih roh sukacita. Itu dia. Yang sepengetahuan saya juga begitu. Kalau di kaum ibu ya lagi apa ada kaum ibu gitu. Ini ibu memang periang sekali gitu loh. Oh, pantesan. Iya. Ceria terus ya Bu. Haleluya. Setiap saat di hati saya selalu ada puji-pujian. Iya, betul. Oh, Masak juga pantesan. nyanyi katanya ya. Lagu pujian ya. Puji-pujian. Iya, terima kasih Bu Nilu jawabannya. Boleh dong Bu, nyanyi satu lagu. Iya boleh nih. Tur, memang Ibu ada di tur ya, boleh nih Ibu. Kesukaanku lagunya Bapak Engkau Baik. Amin. Iya, nggak apa-apa Bu, silakan. Engkau baik, Bapak Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapakku cinta Kau. Amin. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku, Bapakku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya, Bapakku cinta Kau, haleluya. Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau luar biasa, ku puji, ku muliakan, haleluya, haleluya. Walana shikala manase, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan tuh ajaib. Vera. Tuhan tuh pengharapanku. Haleluya. Allah penolongku. Kalau kita bersandar sama Tuhan, pasti Tuhan tolong, Tuhan lalukan kalau ada masalah. Amin, amin. Amin. Iya, Tuhan luar biasa. Amin. 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 Ayo Ibu, ada yang mau tanya, ada dua orang nih mau nanya nih, mana tuh? Ayo. Kalau bisa aku jawab ya. Halo. Ya. Bu. Dengan siapa? Saya Bu. Saya. Dengan Ibu siapa? Saya Bu Vera Elhira.
Oh, El Hera Ibu ya. Hera namanya. Ya, El Ya. Hera ya. Ayo, Itu Bu. ya, terima kasih buat waktu yang diberikan buat saya. Ya. Saya tadi kan menyimak apa yang dikatakan oleh Ibu Luh Suryani. Sewaktu Ibu ini menyampaikan kesaksiannya, itu kan dia tidak mempan kena hipnotis. Yes. Sampai orang yang datang itu kan berkali-kali mengatakan 2-3 kali kamu Iya. nggak kena. Sampai yang terakhir, waktu lagi di Krembat hari yang terakhir itu dia menyuruh melihat ke cermin. Ya. Ibu Ya. lihat. Nah, orang tersebut malah berteriak-teriak kan. Ya. Dia melihat di atas kepalanya Ibu Luh itu seperti ada lingkaran api. Iya. Amin. Nah, tadi saya jadi teringat itu kan kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita memang betul-betul percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kan ada jaminan kalau ada mantra, ada tenung itu kan tidak bisa mengenai kita. Amin. Jadi Tuhan itu memang betul-betul melindungi kita. Sekalipun itu kan yang di Perjanjian Lama. Saya ingat juga di Perjanjian Baru, waktu Yesus sebelum terangkat ke sorga itu, dia kan bilang ke murid-muridnya, untuk kita pergi memberitakan Injil, terus Tuhan akan menyertai engkau sekalipun minum racun, memegang ular, itu engkau tidak akan terkena akan hal itu. Jadi hidup kita kalau sungguh-sungguh memang mengandalkan Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan, melakukan apapun sebelumnya kita sudah minta perlindungan Tuhan, ya Tuhan memang menjaga melindungi kita. Amin. Amin. Jadi sudah ada jaminan gitu. Amin. Nah, sebagai contoh, saya pernah bukan kena hipnotis sih. Jadi saya kan pernah berada di Surabaya mengantar anak saya mau sekolah musik. Nah, kita itu naik kendaraan umum angkutan kota. Lah, di sana sebelumnya memang kami sudah diingatkan oleh seorang hamba Tuhan, teman, untuk kalau di Surabaya itu hati-hati karena kan kota besar, ramai, itu tidak seperti kota kecil tempat kami. Jadi tingkat kejahatan apa itu ya lebih banyak gitu. Nah, saya ingat-ingat itu perkataan teman saya itu untuk hati-hati. Ya memang bukan cuma sekedar menjadi kebiasaan bagi saya, memang ya memang sudah menjadi keharusan kalau kita mau pergi, kita doa dulu minta perlindungan Tuhan. Nah, waktu kami sudah dalam perjalanan naik angkutan kota itu kan penuh sesak. Waktu saya mau bayar itu, transport itu ditagih sama keneknya itu, rupanya tanpa sengaja saya tidak tahu itu dompet saya itu jatuh. Nah, saya ya waktu itu agak bingung. Apakah karena saya lupa tidak bawa dompet atau keselip di mana gitu loh. Tetapi kok terus di tengah-tengah orang banyak itu ada salah seorang bapak itu dia membungkuk terus dia memberikan dompet itu kepada saya. Dia bilang gini, "Bu, ini dompet Ibu terjatuh." Wow. Nah, itu saya itu waktu itu tuh berpikirnya begini, bukan karena orang itu baik, tetapi karena Tuhan memang melindungi saya. Amin. Dan tidak mengizinkan hal tidak baik, yaitu
ada orang yang jahat mengenai saya. Karena seandainya Tuhan tidak melindungi saya, itu pasti dompet dengan segala isinya kan sudah hilang. Ya, betul. Di sisi lain, saya juga pernah pergi dengan suami dari Wonosobo ke Solo. Sebelum sampai Solo, Kartosuro itu kami sudah turun. Nah, waktu turun itu suami saya merasa dompetnya itu tidak ada. Kemudian suami saya itu kaget, terus berteriak, minta supir itu berhenti, dan tidak dibolehkan seorang pun turun dari bis itu. Dan ternyata dompet suami saya itu tergeletak di bawah, di tempat jalannya bis itu kan kiri kanan kan banyak kursi-kursi. Nah, di antara kursi-kursi itu kan ada jalan yang untuk kita naik turun. Nah, itu ada seseorang mengatakan, Pak, ini mungkin dompet yang dimaksudkan Bapak. Nah, waktu dompet itu diterima oleh suami saya, ternyata isinya itu sudah habis semua. Tanpa serupiah pun ditinggalkan. Sehingga suami saya, ya yang mohon maaf, orangnya tinggi besar, kulitnya itu cenderung hitam, itu mendadak langsung menjadi putih pucat seluruh wajahnya itu. Karena apa? Itu uang gaji 1 bulan yang dia terima, yang dibawa karena kami mau mengunjungi anak kami dari Solo itu mau lanjut ke Surabaya. Nah, di situ itu saya jadi bisa mengambil kesimpulan, dimanapun kita berada, seperti tadi Ibu Luh ini, kalau tidak di dalam perlindungan Tuhan, memang segala sesuatu bisa terjadi, dan terjadinya itu pun ya seizin Tuhan itu saya rasa. Ya, Bu Luh ya. Ya, betul. Itu begitu Bu Vera, menurut pendapat saya. Ya. Mungkin ada yang bisa menanggapi yang lain gitu atau menambahkan. Terima kasih waktunya. Terima Tuhan kasih, memberkati. Bu. Ya. Pada Ibu Lu mungkin menanggapi Ibu Lu. Ya, kalau kita selalu bersandar sama Tuhan dan seizin Tuhan. Mungkin kalau kejadian itu semuanya seizin Tuhan ya, Bu. Ya. Kalau Tuhan lindungi ya, seperti tadi Ibu Hera, dompetnya tahu-tahu Tuhan pakai itu orang menunjukkan. Terus kalau Bapak dompet ditemukan isinya hilang, ya mungkin juga seizin Tuhan. Iya. Boleh komen, Ibu? Boleh. Komen ya. Ya, Pak. Saya tahu tuh Lu Suryani itu, dia setiap membuka salon, pagi-pagi, kan buka pintu dalam nama Tuhan Yesus. Saya buka salon ini. Semua yang baik masuk. Orang-orang yang baik yang masuk. Tuhan lindungi kami semua. Dan saya bisa mengerjakan dengan baik. Itu doa dia setiap hari. Kalau tutup, ada isi atau tidak ada tamu, sama aja. Terima kasih Tuhan buat berkat ini. Tuhan sudah memberkati kami. Itu yang dilakukan setiap hari. Nah, itu mungkin yang Tuhan senang. Tuhan, anak ini bergantung penuhnya kepada Tuhan. Itu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Cukup, Bu? Bu Hera? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Kosasi. Oke, kita mau tutup mungkin. Tidak ada lagi ya. Ada seorang Bapak sebenarnya sih yang mau tanya. Katanya, mana tuh Bapak tuh? Oke, kita tutup. Dengan berkat yang luar biasa, kita terima bahwa semua kehendak Tuhan. Ya, ada yang seperti Bapak tadi diambil uang sebulan, juga ngeribut juga, diem aja ya, Bu, ngomel-ngomel, nggak ngoceh-ngoceh gitu kan. Puji Tuhan. Di sini kita lihat ada Vera Setiawan Ministry,
yang mau konseling atau kesaksian ya. Nah, konseling itu tiap hari Selasa jam 2 sampai jam 4 ya. 08 18 233 253. Karena ini YouTube, jangan lupa subscribe, tolong ya. Lonceng dinyalakan dan kasih komen supaya kita bisa tahu apa yang mau dilakukan lagi ya. Kesaksian, mari silakan yang mau bersaksi di YouTube ini boleh dijadikan satu mata pelajaran ya untuk seluruh orang. Kita boleh lihat ke dahsyatannya Tuhan Yesus kita itu. Vera Setiawan Ministry, haleluya, haleluya ya. Mari kita tutup dan kita berdoa sejenak. Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berapa banyak kali Tuhan kesaksian disampaikan, hanya kemuliaan nama Tuhan kami sebut. Hanya pertolongan Tuhan kami sebut, hanya kebaikan Tuhan. Dan waktu uang juga tidak kembali 1 bulan, itu kami lihat tidak cerita lagi, bahwa semuanya pucat mukanya berserah. Biarlah kami boleh lebih sungguh-sungguh lagi di hari-hari yang akhir ini Tuhan, kepada Engkau, jangan munafik, jangan sia-sia, jangan bohong-bohongan Tuhan, tapi kami cinta Engkau karena Engkau baik kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah cinta kami itu boleh dinyatakan dari kehidupan kami sehari-hari, biar Engkau boleh disenangkan hatinya, tidak ada yang lain. Bukan senangkan hati orang lain, bukan senangkan hati siapa-siapa, tapi yang senangkan hati pencipta kita. Kita diciptakan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, dari Bapa di sorga, Roh Kudus yang manis semuanya, bekerja dengan luar biasa dalam hati kita, dan jauhkan kami daripada segala yang notis ini, dan hal-hal yang jelek-jelek kepada kami. Biarlah kami boleh diingatkan, bertobat. Kami rasakan cinta kasih-Mu Tuhan. Dan kami lebih mencintai Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Thank you Ibu Suryani. Thank you. Terima kasih ya. Ya, haleluya. Ya. Terima kasih buat Ibu Bapak yang hadir. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Izin malam. Izin keluar. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya, sama-sama semuanya yang di Rome ya. Memberkati. Terima kasih pertanyaan-pertanyaan. Ya, sebentar admin saya matiin sebentar ya. Terima kasih. Nelly semuanya ya. Karena Yesus. Kita live ya, Bu Vera. Ya, Bu Vera, iya. Ya, terima kasih Tuhan berkati semua. Selamat berkati.